Hi everyone, welcome to Halo Dek, Bicara santai bareng Kakak Ade. Apa kabar guys? Ya, semoga sehat-sehat ya. Sebenarnya bahas apa sih? Ntar dulu, sabar. Ini tuh apa sih? Podcast ya? Bisa dibilang podcast kali ya. Bisa dibilang podcast guys. Kamu Apa sih? ulang. Apa dari Ini ulang? satu tema, tapi ada baiknya sebelum ke sana perkenalan dulu kali ya. Aku Jenny dan adik tersayang aku siapa? Rosa, aku adiknya guys. Tapi sebelum masuk ke tema, aku mau nanya deh, pernah nggak sih kamu sayang sama orang, tapi nggak bisa nuntut apa-apa, karena katanya kalian nggak pacaran? Gak bisa apa kak? Gak bisa nuntut apa-apa? Gak bisa minta Karena apa-apa? kalian nggak pacaran, karena kalian nggak pacaran. Sakit banget guys. Gimana tuh? Aduh, apa sih namanya? Digantung atau HTS? Bisa dibilang HTS ya, hubungan tanpa status. Iya, tanpa status. Langsung aja kali ya? Langsung aja kali. Definisi hubungan tanpa status itu apa sih? Tunggu dulu, bentar dulu. Kita tuh di sini sebenarnya ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi dari apa kak? Dari HTS. Hubungan tanpa status. Ntar kita tanya Google deh. Apa definisinya? Ntar kita bacain selang-seling, oke? Terus yang kedua, kita akan bacain thread dari teman-teman dan komentar-komentarnya. Banyak nggak? Betul. Terus ngapain lagi? Yang ketiga ngapain nih? Mungkin pendapat ya, atau pengalaman. Mau curhat kamu? Kamu mau curhat? Enggak sih ya. Iya, pendapat atau ada pengalaman dari teman-teman kita yang mungkin pernah kita dengar kali kan? Iya. Jadi bisa kita ceritain ke kalian semua. Dan yang keempat, ada nggak sih hal positifnya, hal baiknya atau pesan dari kita-kita ini guys? Satu ya. Oke, lanjut aja deh. Siapa nih yang mau mulai? Aku deh ya. Aku bacain dari Google. Apa tuh? Ada apa tuh? HTS apa sih? Ya. Di mana laki-laki dan perempuan mereka saling menyayangi, mencintai satu sama lain, tapi belum menjalin suatu hubungan yang dilandasi dengan komitmen. Dalam buku membongkar modus cinta toksik yang ditulis oleh Irawan Dani, HTS dibagi menjadi 2 berdasarkan ungkapan perasaannya. Pertama, hubungan yang dilandasi dari rasa suka, bahkan cinta, namun gak memiliki status resmi yang mengikat. Kedua, hubungan yang sudah saling mengungkapkan, tapi enggan untuk berkomitmen. Nah, dari sini, dari salah satu keduanya, kamu pernah nggak merasakan hal yang serupa? Aku yakin sih teman-teman yang dengar kita banyak banget, ya nggak sih? Tapi kamu pribadi pernah nggak ngerasain hal yang serupa? Kita tuh kalau HTS sebenarnya kayak mana ya? Kayak nggak paham kalau itu tuh sebenarnya hubungan HTS-nya nggak sih? Palingan yang ada dalam hati itu bertanya, ini sebenarnya aku itu siapa untuk dia gitu nggak? Boleh cemburu nggak sih? Suka, cemburu, tapi bukan pacar. Iya, kita nggak ada hak untuk kayak marah, cemburu, atau bahkan nanyain kamu kemana aja sih? Nah, itu. Nah, itu tuh kayak apa ya? Terlalu terbuka kalau kita tuh pengen lebih dari itu. Gak boleh ya guys. Terus kita langsung bacain aja kali ya. Oh iya. Ntar deh. Aku lihat dulu. Siapa dulu nih? Ya. Yang mau bacain thread dari teman-teman? Iya, yang mungkin
lagi ngalamin di posisi ini kali ya HTS, dan bikin mereka bingung juga. Oke, aku bacain dari _Nabila05. Apa tuh Kak? Apa dia bilang? Ini mau nanya nih, ngejalanin HTS yang orangnya masih belum kelar sama masa lalunya, menurut kalian gimana? Apa? Coba sekali lagi. Ngejalani hubungan yang orangnya masih belum kelar sama masa lalunya, menurut kalian gimana? itu penyakitnya ada 2 nggak sih Kak? Iya, bentar. Aku bacain komennya dulu ya. Kalau kata anak zaman sekarang itu bulol. Saat pasangan masih belum move on sama masa lalu, mending jauh, karena dia cuma butuh saat dia mau tanpa benar-benar ingin. Kalau menurut pribadi tuh ya, mending lebih baiknya dilepasin aja kasih, karena udah termasuk hal toksik. Selain dia hubungan sama kamu, di sisi lain dia mikirin orang lain. Bisa dibilang kamu cuma dijadiin tempat pelampiasan dan menemani usaha sepinya dia. Ya enggak sih? Iya benar, tapi dari pernyataan kakak ini nih tuh penyakitnya 2 nggak sih Kak? Ya kan? Ngejalin hubungan tanpa status dan orangnya masih belum kelar sama masa lalu. Kayak mana itu? Ya kan? HTS nih yang pertama. Yang kedua belum kelar. Sakit banget nggak sih? Iyalah. Jadi si kakak ini tuh cuma dijadiin pelampiasan sama si cowok itu ya kan? Ya banget orang kayak gitu. Kayak lari sebentaran gitu kali ya? Lari ntar balik lagi gitu. Iya kan? Iya. Nggak seru sih, nggak seru. Ada baiknya lepasin aja deh kataku. Nyari yang lain. Cari yang lain masih banyak ya kan? Yuk lanjut kamu. Lanjut, ini ada threadnya dari Murni. Dari aku nggak nampak nih. Dari Murni Indah 18. Kenapa cowok memilih hubungan tanpa status? Terus ada yang jawab dari Wing Chun Harmony Indonesia. Ya, Indonesia. Katanya karena dia belum yakin sama si cewek. Jadi, kemungkinan dia bisa pergi begitu aja. Nah, mirip nih sama yang kayak tadi. Iya. Dan bisa dibilang dia juga karena gabut aja nggak sih? Iya. Karena nggak ada kerjaan, gabut gitu kan. Iya. Terus kayak apa ya? Ada yang komen juga Joshua Hutagalung. Katanya lagi cek ombak si doi. Lagi cek ombak katanya. Lagi coba seberapa keren dia kali ya. So ganteng tuh orang. So ganteng tuh orang. Terus kebanyakan yang ganteng emang berulah ya. Oh iya benar-benar. Apalagi yang suka selling-selling ya nggak sih? Iya. Terus ada juga dari Ervin ini. Ini bentar-bentar belum habis komentarnya. Dari Ervin Maulana. Katanya cewek mah nggak akan paham katanya gitu. Nah cowok nih yang bicara. Katanya cewek mah nggak akan paham. Berarti yang berulah laki-laki nggak sih? Iyalah, tapi nggak menutup kemungkinan juga sekarang cewek juga banyak. Benar-benar. Jadi nggak bisa memukul rata cowok kayak gitu lah. Terus cewek juga banyak. Iya, cewek juga bisa ya. Itulah mungkin karena gabut kali ya Kak. Iya, karena emang mungkin karena belum move on, jadiin pelampiasan atau ya tergantung mereka yang jalanin lah ya maunya apa. Benar-benar. Terus katanya apa? Tapi kok bisa gitu? Mau aja lagi yang diajaknya. Iya, gabut juga. Double gabutnya, sama-sama gabut. Ya ladanin lah. Kayak katanya pemain ketemu sama pemain. Ya begitu, gabut. Ya nggak sih? Bisa jadi sih, tapi ada juga yang mungkin karena keadaan kali ya, atau cuma sekedar ingin aja. Maksudnya tuh karena keadaan itu karena mungkin merasa kesepian. Oh iya, kesepian. Jadi kayak ada temen gitu ya? Iya, benar. Tapi kalau kasusnya kayak gini, jatuhnya malah ketergantungan nggak sih? Nggak baik juga si korban. Benar ya, sih. Dari sini udah kelihatan ya bahwa ini merugikan, ada yang dirugikan gitu. Benar. Sebenarnya sama-sama rugi, tapi yang lebih rugi tuh ya pihak si korban.
Ya kan? Iya, karena kayak apalagi yang cewek baperan. Ya udah, lanjut ke selanjutnya, thread yang ketiga. Dari Pranika _Siagian. Apa Ada yang ngalamin HTS nggak? Dan itu bahaya nggak sih? Menurut lu gimana? Nggak? Bahaya lah. Bahaya. Ini tuh ada komennya, siapa sih tadi? Pranika ya? Pranika ya. Katanya, ya. HTS itu bisa jadi seru, tapi juga berpotensi bikin hati berantakan. Mending cek dulu perasaan dan niat sebelum terjun ke dalamnya. Kalau mau aman, pastikan ada peraturan mainnya, biar nggak pusing sendiri. Setuju banget sih menurutku. Katanya harus apa? Harus pastikan ada peraturan mainnya. Itu kejam nggak sih? Kayak apa ya? Dipermainkan. Iya. Parah. Itu laki-laki. Tapi dia kok bisa apa? Terus katanya ada yang ini nih, lucu komennya. Apa? HTS sama gini orang lebih menyala, Dek. Ya ampun. Itu serem. Itu bapak-bapak serem. Bapak-bapak mana itu? Allah. Aduh, yaudah deh. Lanjut. Apalagi ini? Aku ya baca threadnya ya. Dari King Sultan. King Sultan tuh King Sultan ini. Punya HTS. Di plesetin mungkin ya? Iya benar. Punya HTS itu enak nggak sih katanya? Enggak lah. Tapi mungkin untuk yang pemainnya ngerasa enak karena bisa main sana sini. Benar. Bisa seneng-seneng aja kali ya. Tujuannya untuk seneng-seneng aja. Terus ada yang balas nih dari Dwi_Andini 26. Katanya biasa aja, timbal balikin lah katanya. Gak usah diajak serius. Nah, HTS tuh gak usah diajak serius. Toh tanpa status. Kalau mau serius, ajak bikin status dong katanya. Jangan malah kode-kode. Ya benar sih, tapi kadang kita juga yang sebagai korban enggan untuk bertanya nggak sih? Kayak iya. Itu lebih ngerasa kita kayak ngarep banget nggak sih, ya kan? Takut kegeeran kayaknya deh kak. Takut kegeeran. Tuh dikiranya sok kecantian, sok kecentilan, sok kepedean ya nggak sih? Kalau kita nanya, sekedar nanya aja, ini kejelasannya gimana gitu loh. Maksudnya yang udah punya status aja kadang nggak dapet kepastian, apalagi ini nggak ada kejelasan statusnya. Iya, digantung kak, digantung. Kayak jemuran digantung nggak jelas. Pas. Lanjut deh. Siapa lagi nih? Kata ini mah apa? Pengalaman atau pendapat dulu? Pendapat dulu boleh. Tapi ini bentar. Ada yang dari TikTok itu tahu nggak kamu? Yang Dani Woodcock itu. Ini kayaknya untuk penutup nggak sih? Penutup aja. Boleh. Berarti pendapat ya? Boleh. Kamu dulu ya? Oke, lanjut. Kayaknya ini kamu curhat panjang nggak? Enggak, aku nggak akan curhat. Nggak akan curhat. Oke, pendapat kamu? Yang sama. Itu kan gila. Itu HTS juga ya kan? Iya, bisa sih dibilang. Kayaknya HTS tuh banyak apanya ya? Banyak golongannya kali ya. Ya kan? Mau diceritain nggak? Nggak mau. Pendapat aja. Kamu dulu. Tapi dari sekian banyak yang cerita, aku pribadi menghindari banget yang namanya HTS. Selain emang gak ada kejelasan, itu bikin kita ngerasa ketergantungan, dimana kita gak ada hak, misalnya untuk cemburu, untuk marah, ya kan? Iya, benar. Terlalu terbuka, terlalu apa ya? Aneh aja kalau menanyakan hal yang
yang nggak kita mau gitu loh. Nggak boleh atau nggak mau sih? Boleh, tapi kayak gimana ya? Dia takut kegeeran aja itu. Iya benar, takut kegeeran ya. Tapi kalau memang ada yang mau, boleh. Kalau ada yang mau, ya kan? Kalau berani ya kan. Iya, kalau berani dan kalau mau nanggung resikonya. Siap nih, berani. Oke, gas. Dan HTS itu ibarat berdiri di antara dua pintu nggak sih, yang nggak benar-benar masuk, tapi juga nggak bisa pergi. Iya. Ada rasa nyaman, tapi juga Tapi tanda tanya. biasanya siapa sih yang kayak gitu tuh? Umur berapa sih? Ada patokan nggak? Sekarang tuh kayaknya di kalangan usia kali ya, nggak yang 20 ke atas. Kadang yang masih anak-anak kayak SD itu sekarang kan udah banyak yang Iya. Sesuai perkembangan zaman ya sekarang. Pergaulan ya. Benar-benar. Terus gimana menurut kamu? Nggak setuju berarti ya? Enggak, aku sangat menghindari itu. Oh iya, berarti kasih batasan gitu kali ya kak? Kasih batasan. Dirasa ada kejelasan jauh. Soalnya aku kan pernah ada pengalaman pribadi. Tapi ya aku nggak bahas. Nggak mau dibahas? Enggak. Terus cara menjauhnya kayak mana? Ya perlahan aja yang biasanya kita sering chat. Sekarang lebih jarak aja. Ya tiba-tiba dia juga ngerasa menjauh sendiri gitu. Karena aku pun menghindari dia. Oh, itu teman, sahabat atau siapa guys? Dulunya itu kakak kelas. Oh, kakak kelas. Iya. Kakak kelas. Aku pernah ikut organisasi. Dia kan kakak kelas nih, otomatis jadi panitianya. Ya, gitulah. Berarti kalau misal kita udah tahu nih suka, tapi nggak ada kejelasan dan dia nggak nanya, dia nggak ungkapin, tapi perhatian dia kayak orang suka sama kita, gitu kan? Iya. Kita nangkepnya dia tuh suka, tapi dia nggak bilang. Enggak, sebenarnya dia udah mengakui. Oh, dia udah mengakui. Cuman karena aku baru tahu sisi dia, ya nggak bisa. Jadi kayak aku ya nggak nerima dia. Padahal sebelumnya tuh sempat tertarik ke dia juga, gitu loh. Iya, berarti sekarang udah jauh ya kak? Udah jauh, udah nggak ada kontek-kontekan lagi. Udah nggak ada kontek-kontekan lagi. Aku juga setuju sama pendapat kamu. Karena yang namanya hubungan itu harus jelas guys, harus jelas, jangan ada di ambang gitu, kayak digantung, terus ambigu aja gitu, nggak jelas, ya kan? Benar. Jadi benar nih solusinya, kalau memang kita udah sadar, kita udah paham, dia udah kasih sinyal suka tapi dia nggak nembak atau deketin, ya udah jauhin aja perlahan, melepas aja gitu loh. Jauhin aja perlahan. Terus kayak mana? Lanjut aja ya. Kemana? Aku belum selesai nih. Aku tadi tuh setuju kan sama pendapat kamu. Kalau memang udah sadar, kita udah paham, ya udah jauhin perlahan aja. Karena kita tuh memang benar-benar butuh jelas, ya nggak sih? Misal nih, udah PDKT-an. Kalau PDKT biasanya berapa lama? 3 bulan nggak sih? Paling lama 3 bulan. Seminggu juga bisa ya. Seminggu juga bisa? Masa? Gak mungkin lah. Emang ada? Aku seminggu. Kamu seminggu, orang lain? Ya kan misalkan 3 bulan nih. Udah 3 bulan terus dia gak nembak-nembak. Ya jauhin lah gak sih? Ya kalau emang si ceweknya emang ngerasa berani untuk ngejauh, ya ngejauh. Tapi kan kadang kalau udah ngerasa suka, ada rasa nyaman, susah gitu ya? Susah, malah kayak ya udah jalani aja karena takut kehilangan, ya kan? Iya, berarti nunggu kapan? Nunggu si cowoknya gandeng cewek lain baru jauhin atau kapan?
Nunggu sadar aja. Nunggu sadar aja, nunggu lelah aja guys, gitu jawabnya. Nunggu sadar, lelah, terus pergi gitu ya. Tinggal nunggu capeknya aja. Kalau udah capek ya udah pergi. Ya pergi juga. Karena kalau udah capek, udah di titik capek, berarti kita nggak akan buka lembaran itu lagi nanti kalau kita udah melangkah gitu kan? Iya. Benar. Lelaki berhak memilih, tapi laki berhak menentukan, guys. Iya. Apa ya, melepaskan gitu loh. Masih banyak cowok-cowok lain. Benar, ya kan? benar. Mungkin kita bakal dapat yang lebih dari dia kali ya kak. Kalau kita berani melepaskan. Dan menurutku HTS ini sangat nggak pantas banget, dan dia pasti bakal melukai perasaan siapapun. Ya kan? Betul. Dan akhirnya yang melakukan HTS ini menyesal juga, karena kayak udah disia-siain yang udah dapat yang baik gitu loh. Nantinya kalau dia sadar sih sebenarnya. Pokoknya di HTS itu nggak ada yang untung sebenarnya, sama-sama rugi. Oh iya benar. Tapi kalau dia sadar kak, kalau dia nggak sadar ya dia bakal cari korban selanjutnya. Stay. Iya kan? Dan misalnya kalau karakter orangnya disiplin, menurut aku nggak cocok di HTS ini. Dia langsung bilang no untuk HTS. Kenapa? Karena kalau kayak HTS kan nggak ada tujuan ya, nggak ada komit ya, dan nggak jelas gitu, nggak ada tanggung jawab. Jadi kalau orang-orang yang berkarakter disiplin, udah biasa dengan komitmen yang tinggi, kayaknya dia nggak cocok deh. Tapi dia tegas. Apa? Dia apa? Dia tegas. Iya, kalau dia tegas. Dan dia berani mengambil keputusan itu gitu kan, kalau orang yang disiplin. Betul. Bukan karena sombong ya guys, karena terkadang kalau kayak gitu tuh bisa dicap sombong, padahal enggak sebenarnya. Bukan jadi karena dia sombong. Apa? Lebih ke menghargai waktu. Karena buang-buang waktu aja nggak sih? Iya. Buang-buang waktu, benar-benar. Gimana? Siapa tahu ya, dari kalau misalkan kita bisa lepas dari HTS, siapa tahu kan yang benar-benar pasti itu datang ya kan? Berarti dia menutup jodoh kita sebenarnya. Iya. Iya kan, dia menutup banget guys. Terus kalau misalkan ada orang yang mau melakukan HTS, ya nggak apa-apa, ya kan? Karena kan itu hak mereka. Iya, gitu. Itu hak mereka. Jadi kalau dia sakit, dia udah merasakan, oh ini nih efeknya kalau nggak berhasil dalam hubungannya yang harapannya itu, ya kan? Berarti ya udah sirna aja gitu. Iya. Terus apa lagi? Ngebahas bukan untuk ngejudge atau apa ya, cuma kita tahu kalau si HTS itu gimana sih gitu loh. Benar, karena kan buang-buang waktu itu nggak enak, ya kan? Mending pakai yang pasti-pasti aja. Iya, yang pasti-pasti aja, yang memang udah jelas ada tujuannya guys, kayak gitu maksudnya. Tapi kalau udah di atas 23 ke atas tuh, kalau masih HTS kayak ngapain gitu loh. Berapa? Umur berapa? 23. Tas gitu ya, kayak ngapain gitu. Iya, buang-buang waktu banget kan kak. Mending kita kerja, mending kita nabung guys, daripada kita harus menjalankan HTS di umur segitu. Mending solo aja udah. Kalau emang daripada HTS, mending solo aja. Mending apa kak? Solo aja. Apa mau Jogja? Benar. Ada juga temanku bilang katanya HTS itu nggak enak karena dibilang ada tapi nggak ada, dibilang nggak ada tapi diakui gitu. Itu karena apa? Ya karena nyaman kali ya. Iya, karena nyaman jadi terlihat ada, ya kan? Terus nggak bisa apa ya, bilang enggak, ya kan? Iya benar, nggak bisa nolak kalau udah nyaman.
Ya susah sih sebenarnya kalau itu kan bisa dibilang ya masuk lingkup toksik ya. Iya, Kalau toksik. Iya, benar. susah. Dan kalau kita berani untuk ninggalin itu pasti terbayang-bayang kayak kita yang salah. Kita yang jahat gitu ya. Ini kayak kenapa sih ninggalin dia padahal dia baik, selalu ada kayak bla bla bla, padahal enggak, malah itu manipulasi gak sih? Penyakit itu toksik banget emang. Terus apa lagi nih? Halo, Ya kenapa? ada nggak sih hal baiknya dari ini menurut kamu? Hal baiknya mungkin bisa apa ya, kalau yang lagi kesepian bisa ada teman. Ada teman, benar. Tapi nggak boleh harap apapun. Di garis bawahi nggak boleh harap apapun, nggak boleh harap balasan baliknya gitu ya rasanya. Yang sadar itu aja sih kayaknya. Kalau menurutku ya, dari HTS ini kita tuh bisa menghindar dari tekanan sosial. Misal nih, kita sebenarnya udah deket, kita memang deket nih sama dia, dia mau sama kita mau sama dia, tapi nggak pacaran. Tapi kita hanya belum siap menikah aja gitu. Jadi kalau misal nih tetangga atau siapa bilang, kenapa nggak nikah, kan udah ada sama dia, udah ada teman, udah ada ini, kita bisa bilang enggak, oh dia bukan temanku, oh dia bukan pacarku, tapi dia temanku. Jadi kita bisa terhindar dari tekanan sosial itu, ya kan? Biasa kan ibu-ibu tuh kan ya begitulah ya bicaranya. Tapi kalau misalkan endingnya nggak berhasil gimana? Mungkin kan pasti bisa ya dipertanyakan lagi tuh sama orang-orang yang kemana? Iya, itu jadi pertanyaan baru itu. Ya. Apa? Gimana? Dan kalau menurutku sih, yang namanya hubungan itu harus ada status, harus ada komit, ya kan? Iya, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau HTS bisa nyampe berhasil. Benar. Ya. Tapi banyak nggak sih sebenarnya yang orang menjalankan gitu tapi berhasil, banyak nggak? 30% mungkin. Berapa? 30% mungkin ya. Itu berlaku untuk orang-orang yang emang berani. Orang berani, orang dewasa gitu ya Kak? Harus orang dewasa gitu ya? Yang apa ya, yang nggak overthinking, benar, ngurus segalanya gitu. Iya, orang-orang yang dewasa aja sih itu bisa berhasil. Kalau kita ya nggak tahu lah ya. Iya, tapi kalau cewek itu baperan, cemburuan, overthinking banget guys, betulan. Iya kan? Apa? Nangisan guys. Terus kayak ya udah kepikiran aja gitu, nggak tenang hatinya gitu. Kamu gitu nggak? Iya, karena itu overthinking. Iya, overthinking, benar. Dari Viti tadi tuh kayaknya bagus deh, aku udah baca. Yang mana? Yang Viti dari Dani ini. Oh iya. Siapa mau bacain? Dek. Yo, Kak. Bacain. Aku yang bacain. Iya. Ini tuh teman-teman, ada Viti dari Dani Woodcup. Katanya, aku sih nggak setuju sama namanya HTS. Karena HTS itu salah satu tujuan menjalani hubungan tanpa status. Bentar deh. Dia tuh nggak setuju sama HTS. Karena salah satu tujuan seseorang menjalani hubungan tanpa status adalah jika orang itu menemukan orang lain, maka dia bisa meninggalkan orang lama tanpa terikat, katanya gitu. Yang kayak kamu bilang tadi. Halo. Ya. Kenapa? Enggak, lanjut aja. Terus apa mau dibahas dulu? Apa mau dibahas dulu? Halo. Iya, halo, yang mana mau dibahas maksudnya?
Enggak, mau baca langsung apa membahas dulu? Yang ini yang Dani World Cup. Mau bahas dulu deh satu-satu dulu paragrafnya. Kayak mana menurut kamu, kayak mana? Ya udah sok bahas. Si abang Dani ini nggak setuju sama yang namanya HTS kan. Katanya dia bisa menemukan orang lain tanpa meninggalkan orang lama. Padahal tanpa terikat hubungannya gitu. Dan nggak ada kata putus kalau HTS ini ya. Nggak ada kata putus, apalagi selesai. Berarti dia boleh bolak-balik gitu ya, Kak? Iya, makanya itu kayak orang yang jalin hubungan HTS itu ya bisa sana sini. Bisa sana dia aja. Iya, berarti dia nyari nyaman juga tuh. Enggak juga sih kayaknya. Bisa jadi. Mungkin lebih ke seleksi kali ya. Oh iya, benar-benar. Tergantung pikiran orang ini enggak sih? Iya. Ada yang seleksi, ada yang emang cuma main aja. Sekedar ya pengen aja gitu lah. Gabut banget ya orang-orang. Terus kata Bang Dani ini, aku pengen banget punya hubungan yang benar-benar terarah. Terarah itu berarti jelas ya ada tujuannya. Hubungan yang ada tujuan, yang bukan sekedar kita jalani dulu aja ya. Ini tuh biasa kayak cinta-cinta monyet nggak sih? Ya udah jalin aja dulu. Ujung-ujung hilang orangnya. Jalani aja dulu ya kan? Bukan yang romantis aja gitu loh. Siapa? Tren ngomong ikut tren aja. Oh, mau ikut tren doang, mau foto-foto doang gitu ya? Kasih bunga gitu doang. Biasanya sih kayak gitu ya. Kalau anak-anak yang umur 25 guys, nggak ada yang pikiran begitu walaupun dia kepengen. Kenapa? Umurnya udah 25 guys, 5 tahun lagi 30. Tuntutan itu banyak. Iya, kalau misalnya itu gimana nyembuhinnya? Apa? Satu sisi kenapa? Kalau putus itu gimana nyembuhinnya? Kalau putus, gimana nyembuhinnya? Kan kalau HTS nggak ada kata putus. Enggak, kalau misalkan hubungan yang jelas di umur segitu terus putus. Gimana kan? Nyembuhinnya harus bener-bener cari kesibukan. Full dari hari Senin sampai hari Minggu tuh harus ada kegiatan biar kita nggak kepikiran ke situ. Tapi nggak bisa juga nggak sih sakit yang ada? Pasti sih kepikiran selalu. Iya. Dimanapun kita sibuk, pikiran itu tuh selalu ada, nempel gitu loh. Jadi cara alihannya gimana? Ya itu tergantung kendali kita sebenarnya. Harus kita bisa kendaliin ya. Kadang kayak kita mau tidur tuh kayak tiba-tiba kepikiran ini besok di mana ya kan? Iya. Tapi kalau malam namanya kan galau nasional, waktu galaunya nasional itu ya malam. Ya nggak sih? Ya sih semua orang ya. Kayak malam itu tempat yang pas untuk galau. Gitu. Yang pas untuk galau. Karena apa? Kalau besok pagi kerja, jadi malam. Sunyi, hening, kayak cocok gitu loh. Kayak cocok. Dengan lagu-lagu yang mellow, ya kan? Bener. Lanjut banget ya udah lanjut katanya ini apa lagi? Ketika aku menemukan orang ini, I want to say, mari berbagi seluruh perasaan. Ajak aku kemanapun kamu mau. Ini kayaknya orangnya sweet deh. Ajak aku kemanapun kamu mau. Beritahu aku semua mimpimu, semua ceritamu. Repoti aku, menangislah di pundakku jika duniamu sedang hancur lebur. Berlari ke arahku jika ada hal yang menghantammu. Aku juga manusia biasa. Dia kayaknya sweet banget deh orangnya. Orang-orang yang tulus mungkin ya ini. Benar. Tapi ini nggak cuma kata-kata aja, tapi dilakuinnya juga. Kadang kan cowok ya pinter kata-kata ya kan. Gombal. Tapi ya semoga enggak ya. Benar. Tapi keren sih abang nih. Pendapatnya bagus. Dan dia berani bilang enggak untuk hubungan tanpa status. Tipe-tipe orang setia kayaknya nih. Iya.
Biasa kalau orang setia disakitin, guys. Suka disakitin, guys. Korban ya, Bu. Benar. Masih bahas. Bisa dibahas. Korban. Ya udah, kayak mana nih? Mau ditutup atau kayak mana nih? Wah, Udah. tutup aja mungkin ya. Mau ditutup? Sekian. Oh, mau ditutup aja ya? Udah habis pembahasan kita ya? Berarti dari semuanya kamu nggak setuju juga kan, Kak? Aku juga nggak setuju dengan HTS ini. Iya. Benar, kalau ada teman-teman yang mau kasih pendapatnya, mana tahu ada yang setuju, Kak. Ya kan? Boleh Iya, deh iya. komentarnya. Atau enggak, kita diskusi deh, kita sama-sama belajar. Mungkin ada pengalaman yang lebih seru dari kita. Iya, betul. Benar. Dan guys, kita di sini bukan karena ahlinya, guys. Bukan karena kita pintar, karena kita bisa, bukan. Tapi Iya. kami juga masih belajar untuk menata hidup kami. Jadi Betul, kalau ada kata-kata yang salah, ya mohon dimaafkan. Dan kalau memang ada dari teman-teman yang mau request pembahasan tema kita untuk selanjutnya, boleh juga ditulis. Dan terima Betul. kasih ya semuanya yang udah mau nonton. Jangan lupa like juga. Terus apa ya? Gitu aja kali ya? Pesan-pesan. Apa? Ya. Aku pesan-pesan nih. Kenapa? Siapapun. Ya, benar. Bentar, Kak. Dengar semuanya. Apa? Ayo. Siapapun yang sedang ada di fase ini, semoga cukup berani untuk bertanya, aku ini siapa untukmu? Dan kalau jawabannya menggantung lagi, semoga kamu cukup berani juga untuk selangkah pergi. Ya guys, jangan takut untuk pergi ngelepasin orang-orang yang cuma bikin kita sakit hati aja. Terus kalau dia udah pergi, terus dia kangen kayak mana? Apa? Misal dia udah pergi nih, udah tekad, udah bulet banget, terus dia kangen kayak mana? Kangen. Ya dia kangen. Hah? Yang udah pergi nih. Yang udah pergi nih. Dia udah ini banget nih, udah mau damai sama pikirannya, terus dia pergi nih. Tapi dia kangen. Perasaan itu kan ya manusiawi ya. Iya. Itu tergantung kitanya memilih untuk tetap ingin ngabari dia atau alihin ke hal yang lain gitu loh. Tapi boleh kangen kan? Kangen boleh. Tapi ya jangan masuk ke lubang yang sama lagi gitu maksudnya. Ya udah kangen aja, nikmati dulu kangen-kangennya itu, nanti juga lupa ya kan? Itu karena emang kebiasaan kita ya kan? Iya, karena habit juga ya kan, udah saling kontak-kontak, chat-chat, tiba-tiba kita pergi. Ternyata lunch bareng. Jadi dari kebiasaan aja yang ngerasa kita kangen. Dari kebiasaan, berarti mengubah kebiasaan dulu nih, biar nggak selalu nginget dia. Lama-kelamaan juga bakal lupa. Iya, butuh proses kan, butuh waktu kan? Butuh waktu, semuanya juga butuh waktu. Benar, semuanya butuh waktu guys. Yaudah, tutup deh. Ya udah tutup, jangan lupa senyum guys, sehat selalu, dadah. Selanjutnya kita nanti ketemu di episode selanjutnya, dadah guys.